Selamat pagi anak-anak, kita jumpa kembali ke pembelajaran IPS yang video yang kelima sekarang ini ya. Kita membahas tentang negara Laos dengan negara Malaysia. Baik, negara Laos. Ini negara Laos, ini benderanya, ini lambangnya, kemudian ini adalah petanya. Jadi negara Laos ini adalah negara yang sudah Bapak bahas pada video sebelumnya, yaitu negara yang cukup unik di sekitaran atau anggota negara ASEAN, karena negara Laos tidak memiliki wilayah laut ya. Ini petanya ya. Baik, kita bahas terus selanjutnya. Nama resmi negara Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos ya. Kemudian ibu kotanya Vientiane. Pemerintahnya Republik Komunis ya, komunis, merupakan negara komunis. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Jadi presiden dengan perdana menteri memiliki tugas yang berbeda. Kalau kepala pemerintahan, perdana menteri ini mengatur tentang pemerintahan negara. Tapi kalau kepala negara ini sebagai simbol dari sebuah negara ya. Kemudian Badan Legislatif, Dewan Nasional, kemudian bahasa utama Lao atau Lao, ini merupakan bahasa resmi, kemudian Prancis dan Inggris. Agama utamanya adalah Buddha dan animisme. Animisme adalah percaya pada benda-benda gaib. Kemudian rakyat adalah rakyatnya orang Lao atau bangsa Lao ya. Penduduknya pada 2015 6,9 juta jiwa. Mata uangnya KIP. Kemudian hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan Pengkat Lao atau lagu nasional Lao. Kita lanjut. Letak astronomis. Letak astronomis 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara ya. Dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Ini adalah letak astronomis dari negara ASEAN. Jadi kalau dilihat dari letak astronomis ini berarti negara Laos ini merupakan negara yang beriklim tropis. Karena apa? Karena tidak melewati 23, maaf ini agak jelek ya, 23,5 derajat, karena dia masih 22 derajat lintang utara ya. Jadi syarat sebuah negara untuk berubah dari tropis ke subtropis itu adalah lewat dari 23,5 derajat. Jadi kalau 24 derajat itu sudah masuk ke iklim subtropis. Jadi kalau 23,5 masih 23,5 berarti masih beriklim tropis. Lanjut, letak geografisnya. Jadi letak geografis negara Laos ini sebelah barat. Ini sebelah barat. Barat itu sebelah kiri ya. Berarti sebelah baratnya adalah berbatasan dengan Thailand dan Burma. Burma ya. Burma atau yang disebut dengan kalau dulu namanya Burma, sekarang Myanmar ya. Kemudian sebelah utara, ini sebelah utara atas, ini berarti berbatasan dengan Vietnam ya, dan Tiongkok atau Cina ini ya, sebelah utaranya. Kemudian sebelah timur, ini timur itu sebelah kanan. Nah, sebelah timur ini berbatasan dengan Vietnam. Ini Vietnam, negara Vietnam ya, negara Vietnam. Dan sebelah selatan, nah ini selatannya, ini berbatasan dengan negara Kamboja. Itu untuk letak geografis negara Laos. Baik, sekarang bentang alam. Laos adalah negara
pegunungan ya. Jadi Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia memiliki 5 juta lebih kilometer persegi. Ya, 5 juta 100 km persegi, berarti sebagian kecil ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Pulau Sumatera itu hanya separuhnya ya, separuh dari Pulau Sumatera di Indonesia. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Ya, sudah bawa terangkan tadi. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang 1.800 km. Ya, kurang lebih 1.800 km. Itu adalah Sungai Mekong. Ya. Sungai Mekong itu melintasi Vietnam dan lain sebagainya. Ya, beberapa negara dilewati oleh Sungai Mekong ini. Lanjut. Sekarang penduduk Laos ini 2015 sekitar 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Jadi kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu. 34% menganut kepercayaan suku atau yang tadi dinamakan animisme. Kemudian 2% Kristen dan lain-lain mencapai 6%. Kemudian bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos ya. Adapun bahasa keduanya adalah Inggris, Vietnam dan Prancis. Ya. Kemudian etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian atau orang Laos ya. Kemudian suku gunung 35% dan suku lainnya ada 5%. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf ya. Berarti kalau dibandingkan dengan Indonesia itu sekitar tahun 60 sampai 70-an ya. Berarti tahun 2015 ketika di sensus 40% penduduk Laos masih buta huruf, itu angka yang cukup tinggi. Kemudian perekonomian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja ya. Jadi 72% tenaga kerja yang ada di Laos itu bekerja pada sektor pertanian. Kemudian luas lahan pertanian sekitar 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung ya. Kemudian sarana transportasi belum banyak di sana ya. Telekomunikasi juga sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Itulah yang menyebabkan kurang berkembangnya negara Laos. Jadi ekspor utama Laos itu adalah berupa timah, kayu, kemudian kapas, kopi, kapur barus dan kulit ya. Kemudian GDP Laos mencapai 12.043. Jadi kalau dirupiahkan itu ya. Jadi sekitar 12.043 per harga pasar, artinya pendapatan rata-rata penduduk Laos itu adalah 12.043 per hari ya. Kita lanjut. Ini ibu kota Laos, Vientiane ya, Vientiane. Baik, sekarang negara Malaysia. Ini adalah negara tetangga kita, negara terdekat tetangga kita. Ini benderanya, ini lambang negaranya. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kemudian bahasanya adalah bahasa resminya Melayu. Kemudian ada bahasa Cina, Tamil dan Inggris. Agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, Kristen. Pemerintahan monarki konstitusional, berarti kalau dikatakan monarki konstitusional berarti berbentuk kerajaan atau kesultanan. Kepala negara yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ya. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Najib Tun Razak. Ini sudah diganti ya sekarang ya. Kemudian penduduk tahun 2015 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang ringgit namanya, ringgit atau dolar Malaysia. Kemudian kota penting Kuala Lumpur, Kuching, kota Kinabalu, Penang ya. Jadi sering kita dengar ini kota-kota ini. Kemudian lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaan 13 Agustus 57, maskapai penerbangan MAS atau Malaysia Airlines System. Kemudian bandar udara Bandar Internasional Kuala Lumpur atau yang disebut KLI ya.
KLIA. Baik, ini peta negara Malaysia. Jadi negara Malaysia itu dibagi dua, itu dua wilayah besar. Yang pertama wilayah Malaysia bagian barat, kemudian Malaysia bagian timur. Kalau Malaysia bagian timur ini terdiri dari negara Sarawak, ya, negara Sarawak di sini, negara Sabah di sini, ya. Kemudian bagian barat ini ada ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Nanti akan kita bahas. Kemudian astronomisnya adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Ya, ini bisa kita lihat dari sini. Ini utaranya. Ini adalah utaranya. Kemudian ini adalah selatannya. Ini timurnya, dan ini baratnya. Ini nilainya, ya. Ya. Inilah daerah, kecuali Kepulauan Natuna. Jadi Kepulauan Natuna itu masih milik Indonesia. Seperti inilah dia bentuknya. Ini Indonesia, ini Malaysia ke lautnya, ya. Baik, sekarang letak geografis. Jadi letak geografis sebelah utara ini berbatasan dengan Thailand. Ini sebelah utara. Ini sebelah utara berbatas dengan Thailand. Ya, sebelah utara berbatas dengan Thailand. Ini Thailand. Kemudian sebelah selatan ini berbatas dengan Singapura, Indonesia, ya. Ya, Singapura, Indonesia. Kemudian sebelah timur, ya. Kalau sebelah timur dia berbatasan dengan Laut Sulu. Kemudian sebelah baratnya dia berbatasan dengan Selat Malaka atau Pulau Sumatera, ya, secara geografis. Negara Malaysia ini bagian barat. Bagian barat terdiri dari Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, Penang, ya. Jadi ada 11 negara di wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian Malaysia bagian timur itu ada 2 negara yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu negara Sarawak dan Sabah. Itu ada 30,8 juta jiwa 2015 dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu 50%, Tiongkok 37%, India 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia atau orang Eropa, keturunan Eropa. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Kemudian penduduk Malaysia terdiri dari 50% beragama Islam, disusul agama Buddha, Tiongkok, ya. Kemudian sisanya yaitu Kristen dan Hindu. Perekonomian sebagai negara agraris, perekonomian utama adalah penghasil pertanian, ya. Separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian, berarti 50%-nya bekerja di pertanian. Kemudian dalam bidang perkebunan, tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari Indonesia, ya. Jadi perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia itu sebagian besar itu adalah tenaga kerja Indonesia. Sumber devisa terbesar bagi negara masih mengandalkan penjualan barang tambang minyak dan gas, ya, ditambah hasil perkebunan karet dan yang melimpah, ya. Jadi di sana banyak perkebunan karet dan perkebunan sawit, ya. Gua kira itu saja.